ekspektasinya ketika awal muncak itu pengen tenang, pengen ngelihat pemandangan di atas gunung gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, untuk sekarang gak ada yang namanya tenang di gunung itu. Tapi di balik ramenya itu, kalau di gunung kita gak sungkan sama orang. Jadi emang kalau pandangan saya mengenai gunung ini, ya kita rata senasib gitu. Ya, kita gak mandang siapa mereka gitu. Asalnya dari mana. Kita lagi di mana, Sucu? Di Gunung Putri. Gunung Putri. Jadi buru-buru dari pukul berapa maksudnya kita ke puncak tuh? Jam 4:30. Jam 4:30. Dan bagi saya yang pemula ini cukup melelahkan ya. Kalau hanya berapa kaki paling ini cukup besar ya, hampir besar. Napas jarum coklat. Tapi kalau landai sih berani. Lebih santai, kita nunggu kopi dulu. Ini yang keberapa kalinya naik gunung? Berapa ya? Adalah 9 kali. Tapi kalau ke Gunung Putri ini udah keberapa kali? Ini kedua kali. Ini kita berbicara soal beberapa pengalaman Kang Ujung ya dalam memanjat. Yang paling berkesan itu di gunung mana? Yang paling berkesan saya di Gunung Gede. Bisa diceritakan tuh apa aja yang paling Oka memiliki kebanggaan tersendiri ketika ke Gunung Gede, manjat Gunung Gede. Waktu ke Gede kan udah 3 kali. Sebenarnya yang ketiga kalinya juga masing-masing punya kesan tersendiri. Pertama itu waktu kelas 2 SMK udah mulai manjat ya. SMK itu dari situ ngumpulin buat naik gunung tuh, ngumpulin dari uang saku sekolah. Terus kali keduanya paling berkesan itu ketika bisa mempraktekkan materi yang udah dikasih temen waktu di SMP terkait manjat itu ya, dalam menangani orang yang kena asma, hipotermia. Situlah mulai mempraktekkan. Terus kali ketiganya bisa dapat uang dan nggak ngeluarin uang spesial pun buat naik gunung. Dingin nih, kopi dulu sama kopi biar lebih nyantai. Kita bisa lihat wilayah megahnya Lembang. Ini berarti terletak di Bandung Barat ya. Di Gunung Putri ini terletak di Bandung Barat, Kecamatan Lembang. Kalau desanya sih kurang tahu. Nanti bisa cari tahu lah, karena banyak juga platform yang memang mempromosikan
Gunung Putri ini. Ada ini kan puncaknya Jawa Barat ya, Jawa Barat, atap Jawa Barat Atap itu Jawa Barat. apa sih? Ciremai. Ciremai. Ya, untuk Ciremai itu pernah juga ke sana. Pernah. Itu sama waktu kelas 2 SMK. Sudah SMK. Setelah gede Ciremai dulu. Habis Ciremai agak vakum lah karena keterbatasan anak sekolah gitu kan. Itu Ya. uang Karena paling weekend ya, weekend atau libur-libur panjang mungkin bisa mengikuti. itu juga paling enggak kayak gede, enggak kayak Ciremai gitu. Paling yang dekat-dekat aja gitu, dari Subang Lihat bukit-bukit loh. Subang kan masih banyak juga ya pegunungan yang memang sebenarnya mungkin ada juga yang lebih agak ekstrim gitu ya, bisa dikatakan apa ya, agak ekstrim tuh trek di pegunungan Subang. paling Canggah itu udah lumayan ya. udah lumayan. Kalau bukan negara masuknya ke mana ya? Subang juga masuk, karena itu perbatasan. Lu gemetar gini gitu, dingin ya. Kalau yang udaranya lebih ekstrim itu dibanding gunung-gunung yang lain apa, Bang Ucung? Kalau selama ini karena belum mencapai gunung-gunung lain, yang baru saya alami cuma gede waktu itu. Gede. Yang pertama karena kan gagal muncak karena badai. Suhunya juga beda, lebih dingin lagi. Papandayan pernah? Panen belum. Ada rencana insya Allah tahun baru. Mudah-mudahan saya bisa ikut gabung juga dengan rencana Mas Ucung di tahun baru ya, supaya bisa ngobrol santai lagi, bisa sharing pengalaman mengenai manjat gunung gitu kan. Keren ya pokoknya. Pandayan tuh udah ada Edelweiss ya, udah ada treknya juga ya, bagi pemula seperti ya mungkin bisa lebih bersahabat ya, tidak terlalu tidak terlalu ekstrim, bisa menyesuaikan lah. Pernah nggak ada pengalaman yang sedikit horor gitu ketika muncak? Kalau sedikit horor ada juga. Itu waktu kedua kali ke Gede, pas yang teman saya kena asma tuh. Ya Suasana cukup lumayan mencekam karena memang kondisi ya teman ya panik mungkin, tapi ada cara mengatasi kepanikan itu kan ada ya. Karena pertama itu emang dulu tuh saya naik gunung itu karena cuma modal nekat, terus seru, terus ya emang enak lah gitu di alam. Ternyata bukan hanya sekedar itu, ada materi juga. Bagaimana ketika kita tersesat ibaratnya gitu kan, salah jalur, terus terkena masalah apalah gitu, apalagi kalau teman punya penyakit gitu. Ada penanganan. Dari segi perlengkapan gimana tuh Mas Bang Ucung? Kalau dulu saya alat cuma punya carrier, sleeping bag, trekking pole sama sarung tangan doang. Gitu. Karena cuma pas naik itu ya ikut sama temen lah.
Jadi kalau tenda atau alat masak masih ada di Bisa temen jadi gitu. teman, bisa saling melengkapi ya, saling melengkapi. Tapi kalau sekarang Kalau sekarang alhamdulillah setelah sekian lama alat-alat hilang, akhirnya pernah hilang alat juga. hilang alat, biasalah pinjam hilang. Terus sekarang Udah ngumpulin lagi. udah mulai nyicil lah sedikit dan udah mulai kepikiran kalau nggak kepake sama kita juga ini pasti kepake sama orang lain ya. Kita sewain aja Dan jadi bisa, duit bisa di ini juga ya, bisa menghasilkan juga. Jadi memang tidak percuma gitu ya kita beli alat-alat outdoor ya, apalagi memang hobi kita ya, jadi lebih apa, kita bisa pakai dan kita bisa ngasilin juga dari sana gitu. Ya bisa buat bekal naik lagi kan. Nah kan tentu awal mula muncak itu apa sih ekspektasinya Kang Ucup? Ekspektasinya ketika awal muncak itu pengen tenang, pengen ngelihat pemandangan di atas gunung gitu kan, lebih alam banget. Jadi mending apa namanya, menjauh dulu dari hiruk pikuk perkotaan yang memang sesak ya. Tapi seiring berjalannya waktu, untuk sekarang gak ada yang namanya tenang di gunung itu. Karena hampir semua orang itu kebanyakan yang naik gunung gitu. Jadi udah biasalah di gunung tuh sama jadi kota ramai. Ya sekarang kan banyak gunung-gunung yang ramai juga. Lebih terkesan apa? Ya memang kan ada beberapa mungkin bagi yang memang ekstrim itu kan benar-benar suasana alam itu kan sekarang udah agak bergeser juga sih dari gunung-gunung yang mulai ramai gitu. Yang paling ya feel-nya kan kadang kalau di pegunungan lain kan yang ramai itu feel-nya kurang dapet juga kan. Tapi di balik ramenya itu kalau di gunung kita agak sungkan sama orang. Misalnya kita kekurangan makanan, pengen ngopi lah istilahnya, kita tinggal nambung aja ke tenda lain. Jadi emang kalau pandangan saya mengenai gunung ini apa ya kita rata senasib gitu ya, kita gak mandang siapa mereka gitu. Asalnya dari mana, enggak, ketika kita hidup di alam ya udah kita sama-sama hidup di sini, bener-bener nol semua ya. Bencana Pepandayan ya, berarti ini kita sambil latihan aja lah, karena udah lama juga kan Kang Ucup belum. Udah lama banget. Terakhir tuh tahun 2020 akhir. Sekarang 2022 akhir, hampir 2 tahunan. Nggak manjat lagi. Untuk di kota sendiri, kota Subang ya Kang Ucup, itu pernah ikut komunitas mendaki gitu gak? Pernah ikut komunitas di Subang. Ada beberapa, cuma ya namanya orang itu kan, ketika punya handphone kita gak punya uang jual, terus ada rusaknya, jadi kehilangan komunikasi ya, gitu. Karena jarang kumpul juga. Tapi masih ada sebagian teman yang masih dari komunitas itu. Pernah juga di luar Subang juga pernah ikut komunitas. Itu di komunitas apa? Pendaki cilik waktu itu. Di kalau pusatnya di Cikarang.
mendaki cilik. Itu pas pengalaman pertama kali. Itu pengalaman pertama kali kenal sama beberapa orang di luar daerah. Jadi ketika gede di sana juga. jadi Ketika mulai apa namanya memulai manjat ke gede. sebelumnya belum masuk ke komunitas itu. Oh udah pernah juga gitu langsung ikut ke sana juga. Pernah katanya pernah buka open trip juga. Iya, pernah buka open trip itu waktu di Cikarang. Awalnya sih cuma main ke sekre. Ya namanya orang itu kan hidup di rumah orang, terus lu punya uang sama sekali, masa mau ngandelin di ini gua makan gitu, enggak kan? Kita harus cari uang. Bagaimana caranya kita cari uang, terus bisa healing juga. Akhirnya sama anak-anak komunitas itu open trip, dan alhamdulillah dari situ dapatlah. Karena waktu itu hidup di sekre di Cikarang itu 1 bulanan ada. 1 bulan diam di sekre. Terus nempel juga dapat koneksi ya. Sebenarnya bukan hanya iseng aja sih main sana. Ada Karena pengen tahu lebih materi gitu kan, sama orang-orang yang udah benar-benar sebutnya senior lah, punya pengalaman juga dari namanya gua kita sharing. Baik kawan-kawan, kita cukupkan saja untuk sharing santai kali ini. Untuk melanjutkan ngopi. Terima kasih. Sampai jumpa di Papandaian.